Bayangkan seorang anak yatim, lahir di tanah Palestina miskin tapi kelak namanya abadi di langit ilmu Islam. Dialah Imam Syafi'i, sang jenius yang hafal Al-Quran di usia 7 tahun dan mengubah wajah ilmu fiqih selamanya. Imam Syafi'i, nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak bayi ia sudah ditinggal ayahnya. Ibunya lalu membawanya pindah ke Makkah demi membesarkannya di tanah suci di dekat ilmu dan ulama. Meski dalam kemiskinan, sang ibu punya tekad. Anakku harus menjadi orang berilmu. Karena tak mampu membeli kertas, Syafi'i kecil menulis pelajaran di tulang-tulang, pelepah kurma dan kulit. Ia hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Di usia 10, ia hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Lengkap. Sadar akan kecerdasannya, sang ibu mengirimnya ke Madinah untuk belajar langsung pada Imam Malik, salah satu ulama besar pada zamannya. Imam Malik awalnya ragu menerima anak kecil ini, tapi setelah melihat hafalannya dan pemahamannya yang luar biasa, ia berkata, "Kalau anak ini hidup lama, ia akan punya kedudukan besar dalam umat." Dan benar, Imam Syafi'i tumbuh menjadi ahli fiqih, ahli bahasa Arab, sekaligus mujtahid yang jenius. Ia belajar dari berbagai mazhab, berguru pada murid-murid Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hingga akhirnya menyusun ushul fiqh, dasar-dasar pengambilan hukum Islam yang sistematis. Ilmunya tajam, lisannya lembut, hatinya penuh adab. Suatu hari saat berdialog dengan lawannya dalam perdebatan, Imam Syafi'i berkata, "Aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang kecuali aku berharap kebenaran muncul melalui lisannya, bukan lisanku." Baginya ilmu bukan untuk menang tapi untuk mencari ridha Allah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 di Mesir, tapi warisannya hidup hingga hari ini. Mazhab Syafi'i dianut oleh jutaan umat Islam, termasuk mayoritas Muslim Indonesia. Dari seorang anak yatim miskin tapi bersungguh-sungguh mencari ilmu, Imam Syafi'i menjadi bukti nyata bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk menjadi besar. Barang siapa yang ingin dunia, maka hendaklah ia mencari ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, hendaklah ia mencari ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, maka hendaklah ia mencari ilmu. Imam Syafi'i.